ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Taqwa dalam artian an ta'amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju sawab Allah, yaitu kau melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala, wa an tatruka ma'asiyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah, yaitu kau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya Allah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas petunjuk baik Al-Quran maupun Sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang beriman semuanya adalah bersaudara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat tersebut bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwa tonggak persaudaraan seorang muslim adalah dibangun di atas keimanannya kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya persaudaraan tidak terbatas dari daerah tertentu. Ketahuilah bahwasanya persaudaraan bukan dari negara tertentu. Ketahuilah bahwasanya persaudaraan bukan dari suku tertentu, namun persaudaraan seorang muslim dibangun di atas keimanannya kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Selama dia seorang Islam yang beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara kita. Maka tidak ada keistimewaan negara manapun, tidak ada keistimewaan daerah manapun, tidak ada keistimewaan suku manapun di sisi Allah Rabbuna Jalla wa Ala, melainkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pula dengan warna kulit, tidak pula dengan nasab dan keturunan, namun ketakwaanlah yang dapat membedakan seorang mulia atau tidaknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Jika kita telah mengetahui bahwasanya orang yang beriman, orang muslim adalah bersaudara, jika mereka atau jika kaum muslimin adalah bersaudara, maka ketahuilah persaudaraan sesama muslim mempunyai hak yang sangat agung, mempunyai hak yang sangat besar, yang sejatinya seyogyanya kita harus menjaga hak-hak tersebut. Di antara hak persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah kita dilarang untuk menzalimi orang saudara muslim yang lainnya. Menzalimi saudara muslim yang lainnya bisa dengan merendahkan kehormatannya, bisa dengan menjatuhkan harga dirinya, bisa dengan mengambil hartanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdiluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara, maka tidak pantas baginya untuk menzaliminya, tidak pantas baginya untuk merendahkannya, dan tidak pantas baginya untuk menghinakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah orang-orang yang berbuat zalim kelak akan menyesal pada hari kiamat, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya untuk direndahkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang-orang yang terzalimi. Maka jangan bangga bila kita telah menyakiti saudara kita. Jangan bangga kita telah menghina saudara kita. Mungkin kita bisa tertawa, namun orang yang terzalimi, dia menangis di malam hari, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala sehingga turunlah azab kepadanya, wal iyadu billah. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jika kita adalah bersaudara, maka seorang muslim harus memiliki rasa prihatin kepada saudara muslim yang lainnya, merasa sakit terhadap penderitaan muslim yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsali jasadil wahid idza ishtashka minhu 'udwun. Apa perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasih sayangnya, saling mencintainya, maka seperti satu anggota tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, yang lainnya pun akan merasa sakit. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berenung sejenak. Marilah kita melihat, apabila kita melihat saudara muslim dimanapun mereka berada, mereka membutuhkan bantuan kita. Apabila kita melihat saudara muslim dimanapun mereka berada, mereka membutuhkan tempat tinggal, mereka membutuhkan obat-obatan, mereka menderita, namun hati kita tidak pernah tergerak, tidak pernah merasakan prihatin kepadanya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya termasuk tanda lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian menginginkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kebaikan itu ingin diinginkan oleh diri kalian sendiri.
Bila kita ingin hidup dalam keadaan aman, bila kita ingin hidup dalam keadaan nyenyak, bila kita ingin tidur dalam keadaan nyenyak, maka kita ingin tidur yang nyenyak, makan yang enak, hidup yang aman, tempat tinggal yang layak juga dirasakan oleh saudara muslim yang lainnya. Maka sungguh tidak beriman apabila seorang tetangga, seorang yang memiliki tetangga, dia tidur dalam malam hari dalam keadaan kenyang, namun tetangganya menangis merintih di malam hari karena kelaparan. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita bersaudara, maka yang ketiga adalah jangan sekali-kali kita meremehkan, merendahkan muslim yang lainnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan orang yang jahat, cukup seorang dikatakan sebagai orang yang tingkah lakunya buruk bila dia merendahkan muslim yang lainnya. Jangan sekali-kali kita merendahkan muslim yang lainnya hanya karena kemiskinannya. Jangan sekali-kali kita merendahkan muslim yang lainnya hanya karena derajat sosial yang rendah di masyarakat. Jangan sekali-kali kita meremehkan, merendahkan muslim lainnya karena mereka adalah bawahan kita. Ketahuilah bahwa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka hamba Allah sama dengan kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka juga mengucapkan sebagaimana kita ucapkan, mereka beriman sebagaimana kita beriman, mereka saudara kita. Padahal orang-orang yang dianggap remeh seperti ini, orang yang dianggap hina seperti ini, bisa jadi kalau dia berdoa, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengijabahi sumpahnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba as'asa akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Betapa banyak orang yang pakainya kusut masai, compang-camping, rambutnya tidak beraturan, berdebu, kumul. Ketika dia datang ke pintu ke rumah, maka ditolak oleh masyarakat. Ketika dia menginginkan sesuatu, maka dia harus antri dengan antrian yang panjang. Ketika dia berbicara tidak didengar. Ketika dia ingin melamarkan orang, pasti lamaran ditolak. Namun orang seperti ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianggap remeh ini, bila dia berdoa, bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permintaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita adalah saudara, maka di antara hak saudara sesama muslim adalah mengingatkannya, mencegahnya dari perbuatan zalim, mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ketahuilah, tak ada seorang pun yang lahir, yang hidup di atas muka bumi ini lepas dari kesalahan. Maka seorang muslim pasti terjatuh dan melakukan banyak kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang seharusnya ditolong ketika ingin maksiat. Nabi bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim atau yang sedang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang-orang yang terzalimi. Lalu bagaimanakah caranya kami menolong orang-orang yang sedang berbuat zalim?" Nabi SAW bersabda, "Takuffuhu minal zulmi." Engkau cegah dia dari perbuatan kezaliman. Itulah yang menolong, yang dinamakan dengan menolong orang yang sedang berbuat kezaliman. Kezaliman ma'asyiral muslimin bisa jadi dengan perbuatan maksiat. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kemaksiatan, di antara tanda sayang kita kepadanya adalah mencegahnya,
menasihatinya supaya dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Kezaliman bisa jadi dengan pemikiran yang menyimpang, pemahaman yang menyesatkan umat. Maka dengan tanda sayangnya kita kepadanya, di antara bukti sayangnya kita kepadanya adalah menasihatinya, meluruskannya dengan membawa hujjah dan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara kenapa atau kalau seandainya kita adalah saudara, yaitu yang harus kita tunaikan kepada saudara muslim yang lainnya adalah dengan menebarkan salam. Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu fatahabtum. Kalian semuanya tidak akan pernah beriman sampai kalian semua tidak akan pernah masuk surga sampai kalian harus beriman terlebih dahulu, dan kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian saling kasih menyayangi, cinta mencintai dengan saudara sesama muslim. Dan maukah ku beri satu amalan, apabila kalian melakukan amalan ini kalian akan saling mencintai. Itu Nabi SAW bersabda, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Seorang muslim harus bangga dengan ucapan salam. Salam adalah syiar dalam Islam ini. Seorang muslim harus bangga dengan jati dirinya menebarkan salam, bukan dengan bahasa-bahasa kafir, bukan dengan bahasa-bahasa modern, tapi dengan bahasa Islam. Syiar Islam harus ditegakkan dan seorang harus bangga dengan ucapan salam tersebut. Tebarkan salam kepada seorang muslim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, dan kita akan timbul rasa cinta, mencintai kasih sayang sesama seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حكيم الصلاة.